Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NPM 2022 1450 1892 dari kelas S6G dan juga kelompok 3. Di sini kelompok saya ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan terkait materi bagian dari kelompok dan juga tim. Jadi disimak sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anna Fatihah dengan NPM 2022 1450 1908. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahfud Salahuddin dengan NPM 2022 1450 1918. Kenalkan, nama saya Andrea Rahman dengan NPM 2022 1450 1921. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Delila, NPM saya 2022 145 01 897. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu definisi dari kelompok. Yang pertama ada menurut dari Edgar Sens. Kelompok adalah sejumlah orang yang mengadakan interaksi satu sama lain yang secara psikologis mereka sadar akan adanya orang lain selain dia dan menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Yang kedua, menurut secara organisasi, yaitu kelompok adalah terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung antara satu dengan yang lain secara bersama-sama dan ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk oleh para manajer untuk memenuhi tugas khusus yang nyata berhubungan dengan seluruh tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi. Contohnya ada tim audit perusahaan, OSIS, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok formal tetap. Kelompok ini dibentuk secara resmi dan bersifat jangka panjang. Contohnya ada dewan guru di sekolah dan staf perusahaan. Selanjutnya ada kelompok formal sementara, kelompok yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan bersifat sementara. Contohnya ada panitia lomba Agustus, panitia acara sekolah, dan lain-lain. Dan terakhir ada kelompok informal, yaitu kelompok aliansi yang tidak terstruktur atau tidak ditetapkan secara organisasional, yang dengan contohnya itu ada komunitas hobi, komunitas motor, komunitas lain-lain. Selanjutnya masuk ke materi alasan seseorang atau individu bergabung dalam sebuah kelompok. Yang pertama yaitu karena keamanan. Alasan ini tentunya bertujuan untuk mendapatkan rasa aman atau terhindar dari ancaman fisik, sosial, serta emosional. Contohnya nih, seseorang bergabung dalam komunitas lingkungan agar ia merasa aman saat ingin menyuarakan isu-isu yang sedang terjadi. Lalu yang kedua yaitu karena status. Alasan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kedudukannya atau membangun personal branding dirinya sendiri di lingkungan sekitarnya. Contohnya nih, seseorang bergabung dalam sebuah klub elit agar ia dapat meningkatkan citra sosialnya di lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga ini karena harga diri. Alasan ini tentunya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga mendapatkan penghargaan atas dirinya sendiri. Contohnya, kalian menjadi anggota OSIS agar merasa dihargai. Yang keempat ada afiliasi. Alasan ini tentunya untuk menjalin hubungan sosial dan juga tidak merasa kesepian ataupun supaya kalian diterima dengan orang lain. Contohnya, misalkan kalian mengikuti sebuah komunitas dari hobi kalian tersebut. Misal nih, kalian punya hobi masak, lalu kalian ikut komunitas hobi tersebut nih. Nah, dari kegiatan tersebut kalian bisa mendapatkan teman, membangun relasi, serta sharing tentang pengetahuan yang kalian miliki. Yang kelima karena kekuasaan. Alasan ini tentunya bertujuan untuk mendapatkan pengaruh atau kontrol terhadap situasi ataupun seseorang. Misalnya kalian menjadi ataupun bergabung dalam organisasi kampus agar kalian bisa ikut berperan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada pencapaian tujuan. Alasan ini menjadi alasan yang paling banyak orang gunakan saat ingin bergabung ke dalam sebuah kelompok. Tentunya tujuan ini tuh untuk mencapai sesuatu yang sulit dilakukan secara sendiri. Misalnya kalian kesulitan dalam belajar sendiri, lalu kalian ikut sebuah bimbel atau misalkan kelompok belajar agar kalian tuh bisa belajar bareng dan lulus ujian secara maksimal.
Selanjutnya tahap pembentukan kelompok, yaitu tahap ini tuh tahap awal di mana saat anggota mulai saling mengenal satu sama lainnya, masih pada canggung dan juga sopan. Contohnya nih, kalian menjadi panitia dalam sebuah kelompok kampus yang sedang melakukan proyek besar. Pada saat pertemuan pertama, tentunya kalian baru saling mengenal satu sama lainnya dan juga masih pada canggung. Lalu yang kedua itu ada storming atau konflik. Pada tahap ini tuh tahap di mana konflik awal muncul dalam sebuah kelompok. Misalnya terdapat beberapa orang yang saling berselisih terhadap perbedaan pendapat saat mereka menyuarakan ide-ide mereka masing-masing. Atau bisa juga ada beberapa orang yang saling berseteru karena merasa tidak terima terhadap pembagian tugas yang diberikan kepada mereka. Lalu yang ketiga itu ada norming atau normalisasi. Pada tahap ini tuh merupakan tahap awal, tahap di mana kalian mulai saling mengerti satu sama lainnya, fokus pada tujuan dan juga membangun langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Misalnya nih, contohnya kalian itu rutin membangun dan juga mengadakan agenda rapat setiap harinya. Lalu kalian menyusun strategi langkah-langkah apa yang kalian akan kerjakan agar mencapai tujuan secara maksimal. Yang keempat yaitu performing alias pelaksanaan. Nah, kelompok ini mulai bekerja secara efektif nih dan juga saling fokus pada hasil tujuan yang sedang mereka kerjakan. Nah, contohnya ini nih, kelompok ini saling fokus menyelesaikan tugas mereka masing-masing yang diberikan oleh mereka dan juga saling membantu bila ada kendala yang terjadi. Lalu yang terakhir itu ada adjourning atau pembubaran. Tugas selesai, kelompok dibubarkan, dan ini merupakan tahap di mana evaluasi terhadap hasil kinerja yang telah mereka lakukan. Nah, dari tahap ini tentunya ada yang menjadi say goodbye dengan teman-teman yang lainnya, ataupun ada yang dari hal ini menjadi punya teman atau saling berteman baik. Definisi kelompok yang efektif. Menurut John R., kelompok yang efektif yaitu mencapai tujuan sesuai standar, kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga tercipta kepuasan dan juga ingin melanjutkan pekerjaan tersebut di masa depan. 5 kunci kelompok yang efektif. Yang pertama ada task atau pembagian tugas, kemudian yang kedua sasaran, penghargaan, dan sumber daya, yang ketiga teknologi, yang keempat karakteristik anggota, dan yang terakhir ukuran kelompok. Konsep konflik. Menurut Kilman dan Thomas, konsep konflik adalah kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Konflik dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Konflik kelompok adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Robbins menyatakan 3 pandangan terkait konflik. Yang pertama, pandangan tradisional atau traditional view of conflict. Yang kedua, pandangan hubungan manusia atau human relation view of conflict. Dan yang ketiga, pandangan interaksionis atau interagenism view of conflict. Selanjutnya adalah jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Contohnya, seorang karyawan merasa bimbang antara menerima promosi pekerjaan yang menuntut waktu lebih banyak atau tetap di posisi lama agar punya waktu untuk keluarga. Yang kedua, ada konflik interpersonal atau pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan keinginan. Contohnya, 2 anggota tim berselisih karena perbedaan cara menyelesaikan tugas proyek. Yang ketiga ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Contohnya, seorang siswa dan guru terlibat konflik karena siswa merasa tidak diperlakukan adil saat pembagian nilai ujian. Lalu, 2 kelompok organisasi mahasiswa berebut jadwal penggunaan aula kampus untuk kegiatan masing-masing. Keempat, yaitu konflik antara kelompok dengan organisasi yang sama. Contohnya, konflik antara lini dan staf, pekerja dan manajemen perusahaan. Yang kelima yaitu konflik antara organisasi, konflik yang melibatkan struktur, kebijakan atau prosedur. Contohnya, karyawan tidak setuju dengan kebijakan baru yang mengurangi jam istirahat. Dan di sini terdapat contoh studi kasus tentang materi dinamika kelompok dan juga konflik dalam organisasi, yaitu
PT Timah Tbk mengalami konflik internal dalam Ikatan Karyawan Timah atau IKT yang berujung pada musyawarah luar biasa atau musluk untuk mencabut mandat Ketua Umum IKT Irfan Yuliandi. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Irfan Yuliandi muncul karena dinilai melanggar anggaran dasar rumah tangga atau ADRT, seperti tidak melibatkan pengurus wilayah dalam keputusan strategis dan tidak melaporkan perubahan kepengurusan ke instansi terkait. 9 dari 10 ketua pengurus wilayah IKT sepakat menggantikan Irfan dengan Ricky Febriansyah sebagai pelaksana harian Ketua Umum IKT. Meski demikian, masih ada satu pengurus wilayah yang tidak menandatangani keputusan tersebut, menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam organisasi. Dalam kondisi ini, organisasi menghadapi tantangan dalam menjaga kesatuan dan membangun komunikasi yang efektif antara pengurus pusat, pengurus wilayah, serta manajemen PT Timah Tbk. Nah, pertanyaan pertama itu, bagaimana dinamika konflik yang terjadi dalam IKT mencerminkan tantangan dalam perilaku organisasi? Nah, dinamika konflik dari IKT ini mencerminkan tantangan umum dalam perilaku organisasi seperti contohnya nih, kurangnya partisipasi dan transparansi dari pimpinan, pelanggaran terhadap aturan organisasi, serta polarisasi internal akibat ketidaksepakatan antara pengurus. Semua ini diperparah oleh komunikasi yang tidak efektif yang memperbesar kesalahpahaman dan memicu konflik lebih lanjut. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apa faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan anggota terhadap kepemimpinan Irfan Yuliandi? Nah, ketidakpuasan anggota terhadap kepemimpinan Irfan Yuliandi dipicu oleh sentralisasi kekuasaan, kurangnya komunikasi yang terbuka, dan pelanggaran terhadap ADRT. Hal ini membuat pengurus wilayah merasa tidak dilibatkan, kehilangan rasa memiliki, dan akhirnya menurunkan kepercayaan terhadap kepemimpinan tersebut. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara membangun komunikasi dan sinergi yang lebih baik antara pengurus pusat, pengurus wilayah, dan juga manajemen agar konflik serupa dapat diminimalkan di masa depan. Tentunya untuk meminimalkan konflik di masa depan perlu dibangun forum komunikasi rutin antara pusat, wilayah, dan juga manajemen, disertai transparansi dalam pengambilan keputusan, penguatan ADRT, pelatihan kepemimpinan yang inklusif, serta sistem monitoring dan evaluasi berkala juga penting nih untuk menciptakan sinergi yang sehat dan juga akuntabel. So, jadi kalau menurut kalian gimana?